Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam dan pagi di Indonesia, malam buat di Amerika. Kami percaya kalau PD Victory ini bisa hadir untuk memberkati banyak orang, Tuhan. Itu semua bukan kuat gagah hamba-Mu, tapi semata-mata itu semua hanya kasih karunia, kemurahan yang Kau berikan. Biar melalui wadah PD Victory ini, Tuhan, banyak wanita-wanita berkemenangan. Khususnya di akhir zaman, kami tahu bahwa tantangan hidup tidak semakin mudah. Tapi satu hal, ketika kami kaya akan firman-Mu, kami kaya akan pengenalan akan Engkau, maka kami tidak akan pernah takut menghadapi setiap tantangan, karena kami tahu kami sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk senjata perang di akhir zaman ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih ya buat Bu Lydia, Kartika, Kristina, Dida, yang saya lihat juga ya siapa. Saya di layar ini tidak bisa lihat nama-namanya karena saya pakai handphone ya, saya lupa. Mungkin ada Maria juga, Bu Maria ya. Terima kasih buat semua yang ada juga di Amerika, baik yang ada di Indo, yang hari ini sudah bergabung ya. Kita percaya bahwa melalui wadah ini kita semua akan bertumbuh, masing-masing juga belajar ya. Saya hari ini akan berkhotbah tentang bagaimana menang atas pikiran. Nah, ini ya, banyak orang hari-hari ini ya bisa menjadi kuat. Saya melihat ada banyak ibu-ibu yang dulunya lebay, yang dulunya hidupnya terpuruk. Hari ini mereka menjadi wanita yang perkasa. Bahkan kalau saya dengar kesaksian mereka ya, mereka bilang ini, Bu Eli, masalah saya Bu Eli tambah luar biasa, makin luar biasa, hancur-hancuran. Tapi yang membuat saya heran Bu Eli, hari-hari ini, masalah saya makin hancur-hancuran, tapi kekuatan saya Bu Eli makin melejit seperti burung Raja Wali. Nah ini, jadi kita tahu bahwa kekuatan hidup kita hari-hari ini bukan karena stamina kita nge-gym. Wah ya, kita mau jadi kuat karena minum vitamin berbagai macam cara untuk kita menjadi kuat. Tapi satu hal yang paling membuat saudara kuat itu ketika pikiranmu sehat. Tangkep ya, waktu pikiran kita sehat, kita ini bisa move on. Kita bisa mengatasi semua badai hidupmu sebesar apapun. Itu letaknya di mana? Pikiran, saudara. Waktu masalah terjadi, apa yang pertama kali saudara tangkap? Pikiran dulu. Waktu engkau lihat kenyataan buruk, waktu engkau mendengar berita dunia, berita keadaan khususnya di Texas ya, yang barusan saya dengar ada penembakan, 18 anak ya meninggal itu. Ada yang menembak umur 18 tahun. Saudara lihat dunia ini semakin arahnya semakin jahat, makin jahat. Kita sedang hidup di hari-hari ini loh saudara. Kita nggak bisa lari dari manusia yang jahatnya itu sudah tidak ada hati nurani. Mereka sudah semakin dibutakan oleh iblis. Istilahnya orang itu sampai raja tega. Baik dalam rumah tangga, pasangan hidup, kita menghadapi orang-orang yang akan terlihat semakin jahatnya luar biasa. Nah, kita di dalam hidup akhir zaman, khususnya kita sebagai wanita penolong, kita nggak bisa lemah secara pikiran. Karena kita kalau pikiran kita ini sehat, kita menang atas pikiran, semua badaimu itu terlihat kecil. Kenapa? Karena pikiran kita selalu memenangkan semua area pertandingan. Ketika ada hal yang buruk, hal yang sudah tidak ada bukti. Saudara cuma bisa berkata gini, aku nggak takut. Karena aku tahu bahwa di dalam badai sekalipun, aku tetap keluar lebih dari pemenang. Nah, itu satu cara yang membuat saudara bisa menang. Saudara lihat yang boleh hari-hari ini, pikiran itu apa? Lihat ya, kalau Filipi 2 ayat 5 kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Jadi saudara, hari ini yang boleh ada di dalam pikiranmu itu cuman pikirannya Kristus. Nggak boleh pikiran hutang, bangkrut. Nanti pikiran yang namanya suami mulai jutek, suami mulai terlambat pulang kerja, saudara sudah berpikir negatif. Kalaupun itu terjadi hal yang buruk di depan mata saudara, Tuhan pesan pada malam ini dan pagi ini, saudara tahu bahwa pikiran Kristus itu harus bisa sejalan. Dan lihat ya, Mazmur 94 ayat 19. Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Lihat ya, mungkin hari-hari ini saudara benar-benar sudah tidak mampu. Banyak orang menyerah, banyak orang bunuh diri. Itu karena pikirannya bertambah banyak, bertambah rumit. Siapa yang membuat rumit pikiranmu? Ya kita sendiri. Seharusnya keadaan belum terjadi, tapi ini iblis sudah paksa saudara pikir, dan seolah-olah ini akan menimpa saudara. Makanya firman Tuhan berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, apa yang dilakukan pemazmur? Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kita hari ini yang membuat jiwa kita itu sakit sampai sakit jiwa. Saudara ke rumah sakit jiwa, saudara butuh obat penenang, saudara butuh obat tidur supaya saudara bisa tenang, saudara butuh ke psikiater. Itu semua hanya karena pikiran, saudara. Begitu pikiranmu sehat, jiwa ini pasti sehat. Saudara punya uang banyak, saudara punya rumah yang mewah. Kalau pikiranmu selalu dihantui oleh pikiran-pikiran khawatir, pikiran takut ini, takut itu, kira-kira hidupmu bisa tenang enggak? Walaupun rumahmu mewah, walaupun engkau bisa tidur di tempat tidur, ya mungkin saudara beli untuk alas tidurnya aja, Bu Eli, saya pernah diceritain, Bu Eli, saya ini punya kamar yang mewah. Tempat tidur saya aja saya khusus beli yang mahal karena saya tahu sepertiga hidup saya ada di tempat tidur. Saya beli katanya kasur yang terbaik yang bisa tidur pules, saya beli 100 juta lebih, Bu Eli. Bayangin, tapi tetap tidak bisa tidur. Kenapa? Karena begitu dia tidur mau meletakkan kepalanya, namanya pikiran semua ditaruh di dalam otaknya, ditampung semua. Tapi buat saudara dan saya yang mengerti firman, yuk menang atas pikiran itu penting, saudara. Penghiburan siapa, saudara, yang hari-hari ini bisa membuat engkau menang atas pikiran dan jiwamu sehat? Penghiburannya Tuhan. Penghiburan Tuhan itu lewat apa? Lewat firman. Buat hidup saya, kalau hari ini tidak ada penghiburan Tuhan ketika saya mau tidur, saya nggak bisa tidur, saudara. Menghadapi semua realita kehidupan yang iblis bisa benar-benar datang. Ini loh faktanya. Kamu mau bicara apa? Memang ini fakta terjadi dan kamu patut memikirkannya. Kamu patut memikirkan hari esok karena faktanya memang suamimu selingkuh dan suamimu sudah tidak cinta lagi sama kamu. Itu fakta. Kamu nggak bisa lari dari fakta. Iblis selalu datang. Tapi buat hidup saya tahu bahwa fakta itu bukan nyata. Sekali lagi, fakta yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, mau arahnya hancur-hancuran, mau depan laut, mau mati sudah busuk sekalipun, dan orang dunia berkata, tidak ada jalan keluar. Mustahil engkau bisa keluar dari masalahmu. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan saudara dan saya. Percayalah, kalau firman itu berkata merdeka, maka kita bukan ditetapkan sebagai orang-orang yang kalah. Nggak ada yang namanya penghiburan firman tiap hari. Saya kemarin mengalami hal yang saya begitu menghadapi kenyataan, saya stres, saudara. Saya stres. Tiba-tiba ketika saya stres, saya ingat, oh iya ya, saya kan nggak boleh stres. Saya nggak boleh tangkap semua faktanya iblis. Tiba-tiba ada satu firman, ketika saya diam, tenang, saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau stres. Saya tunggu penghiburan firman-Mu. Tiba-tiba Tuhan kasih. Tiba-tiba Tuhan kasih satu firman, ya, itu yang membuat saya
langsung, oh ini jawabannya. Dan ketika saya mulai memasukkan firman itu, saya renungkan firman itu, membuat saya apa? Terhibur, jiwa saya sehat, saya tidur dengan tenang. Saya bisa pules, saya bisa ngorok-ngorok, ya kan tidurnya kan enak saudara. Hari ini 3 hal yang saya akan bahas. Apa yang nggak boleh saudara pikirkan dan yang boleh saudara pikirkan. Yang pertama, ya, Filipi 4 ayat 8. Ini perintah Tuhan. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, mulia, adil, suci, yang manis, yang sedap didengar, ya, semua itu yang disebut kebajikan dan dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari ini yang boleh dipikirkan itu hanya yang baik-baik, yang benar, ya. Saudara, hari ini jangan berpikir yang buruk, yang manis aja. Kalaupun suamimu galak, suamimu hari ini kasar, mungkin pasangan hidupmu melukai hatimu, jangan pikirkan dia sebagai seorang yang buruk. Pikirkan dia tetap suami yang baik, yang Tuhan sudah pilih dalam hidupmu, dan tidak ada yang bisa memisahkan. Kalaupun itu terjadi buruk, faktanya saudara tetap berpikir, enggak, dia tetap suami yang baik. Di tangan Tuhan, suamiku pasti berubah. Di tangan saudara nggak bisa. Dengan nasihat mulut saudara nggak bisa. Tapi ketika saudara berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu. Saya sering loh ngomong, kalau iblis mulai datang dengan fakta yang buruk, dan itu memang nyata terjadi, saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat suami yang limited edition. Tidak ada tandingannya. Yang terbaik. Menurut kacamata dunia ini suami sudah tidak ada gunanya. Tapi menurut kacamata Tuhan, ini suami yang limited edition, yang sangat berguna, yang mengubah kamu jadi hamba Tuhan. Dulu kamu ibu sosialita yang nggak bisa apa-apa. Hari ini kamu jadi hamba Tuhan. Kamu bisa memberkati banyak orang. Lewat siapa? Lewat suami yang limited edition ini. Nah, itu yang dipikirkan. Jangan kalau iblis sudah mulai bawa fakta, pikiran saudara hancur, mati, aduh suami kurang ajar. Awas ya, apalagi ibu-ibu kalau sudah dihadapkan wanita tobat. Saya hari ini juga terus membangun pikiran saya. Enggak, dia wanita yang membuat saya punya nilai berkualitas. Dia seorang wanita yang bukan membuat hidup saya hancur, justru Tuhan upgrade, promosikan hidup saya lewat perbuatan wanita pelakor, wanita tobat. Ya, yang kedua. Jadi yang pertama. Yang kedua, yuk apa yang nggak boleh sob ini? Roma 12 ayat 3 kita baca. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, itu lihat ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi pikiran yang kedua itu yang tidak berlebihan. Saudara dan saya, kalau pikiran kita ini melebihi kekuatan kita, kita sering kan mikiri hari esok, 2 bulan gimana. Itu membuat kita berpikirnya nanti melampaui kekuatan kita. Senyatanya kalau Tuhan berbicara, kesusahan sehari cukup jalani sehari. Besok itu lain lagi ceritanya. Kamu tidak bisa nebak apa skenarioku atas hidupmu besok. Kita ini tidak bisa tebak, saudara. Tapi saudara seolah-olah menjadi Tuhan. Saudara seolah-olah sudah tahu, tahun depan apa ya? 2 hari lagi apa ya? Tuhan itu berkata lewat firman-Nya, apa yang patut kamu pikirkan itu jangan hal-hal yang lebih tinggi sehingga itu melampaui ukuran imanmu. Kalau kita hari ini diberi tips sama Tuhan, nak,
kesusahan sehari itu cukuplah. Kamu jalani aja 1 hari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Artinya Tuhan itu punya skenario untuk hari esok. Siapa tahu 1 jam lagi sudah ada perubahan. Kita kan nggak pernah tahu. 1 menit lah ngapain kita berjeripaya, susah-susah mikirin Tuhan. Gimana anak-anakku 5 tahun ke depan? Gimana ya Tuhan masa depan mereka? Loh ini kan belum dijalani saudara. Kita kan nggak pernah tahu. Kadang kita berpikir Tuhan 10 tahun lagi hidupku gimana ya kalau suamiku nggak berubah. Lah saya kan tambah parah. Lah kita masa tahu. Apakah kita masih hidup 10 tahun lagi? Nggak ada yang tahu saudara. Makanya selama kita masih diberi kesempatan nafas hidup, nikmati hari per hari. Amin. Ya, yang kedua. Jadi yang ketiga, Efesus 3 ayat 20. Jadi yang ketiga, yuk kita baca dulu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi hari ini kalau kita mau menang atas pikiran, 3 hal. Pikirkan yang adil, yang baik, ya, yang manis, yang positif. Yang kedua, pikirkan yang tidak berlebihan. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang besar. Selama kita mengerti firman bahwa Allah melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara pikirkan, saudara jangan berpikir hal yang kecil, hal yang enggak bisa Tuhan lakukan. Kalau Tuhan saudara besar, pikirkan hal yang besar, nggak apa-apa. Walaupun itu terlihat mimpi. Mungkin hari ini saudara sepertinya bermimpi. Kok ada suara ya? Ada yang kebuka ya itunya. Saudara dan saya hari ini, percayalah, kita semua punya Allah yang besar. Mungkin saudara bermimpi, punya rumah. Tuhan, aku itu pengen punya rumah. Rumahku ini kecil. Aku pengen punya rumah yang seperti ini kalau boleh. Kita bermimpi, kita melakukan pikiran seperti itu nggak ada salahnya. Karena firman Tuhan, kalau itu engkau lakukan dan engkau minta sesuatu dari Bapa, karena memang untuk kebutuhan sudah tidak cukup, anak-anak sudah besar, kamarnya cuma 2, anak-anak mulai remaja butuh kamar sendiri. Tuhan kira-kira mencukupkan tidak kebutuhan saudara? Tapi kalau saudara minta sesuatu hanya karena saudara ingin bersaing dengan keluargamu, supaya aku dipandang orang Tuhan, supaya keluargaku menghormati aku. Nah ini motivasinya tidak benar. Kalau Tuhan tahu motivasi saudara dalam pikiranmu tidak benar, kira-kira Tuhan melakukan nggak? Ya nggak bakal. Tapi kalau ini motivasinya benar, Tuhan baca pikiranmu, dia tahu pikiranmu benar, meminta sesuatu, Tuhan pasti melakukan jauh, saudara. 3 hal, apa sih pikiran yang baik, yang adil, yang manis sedap didengar? Ya, kita buka di mana ayatnya, pikiran yang baik, yang manis sedap didengar. Yuk kita baca nanti dari seorang Hana, ya. Yang pertama, ya, kita ini jadi anak Tuhan. Ini saya rangkum, saudara. Kita harus punya pikiran bahwa hidup kita itu berharga, mulia, dan dikasihi. Siapapun saudara, mau hari ini engkau hidup di bawah rata-rata, mungkin engkau hari ini bangkrut, engkau sudah hidupnya diaibkan orang, suamimu selingkuh sampai punya anak, engkau dibicarakan orang. Mungkin engkau seorang wanita yang mandul seperti Hana, sudah mandul, suaminya punya Penina, ya, wanita tobat yang punya anak, engkau nggak perlu minder. Karena dalam pikiranmu semakin engkau merasa seperti seorang Hana, aku ini seorang wanita yang gagal, aku ini capek, aku ini lelah, aku ini tidak diperhitungkan. Semakin itu engkau pikirkan dalam pikiranmu, engkau nggak akan lihat mujizat. Engkau nggak akan lihat bahwa suatu kali di dalam hidupmu akan melahirkan nabi yang besar, perkara yang besar, yaitu Samuel. Saudara lihat, begitu Hana bisa move on, dia tidak lagi lebay, dia tidak lagi merasa hidupnya tidak berharga, tidak mulia, tidak dikasihi suaminya. Hidupnya move on. Tuhan ingat akan doa-doa Hana.
Kalau saudara baca di 1 Samuel 1. Itu sebabnya hari ini, kalau kita dipaksa Tuhan untuk memikirkan hal yang baik, yang mulia, pikirkan dirimu ini di siapa di pemandangan Tuhan. Suamimu sudah bilang engkau tidak berharga, engkau ini sudah wanita istri yang tidak ada gunanya, engkau ini sudah tidak bisa masuk di dalam hati saya lagi, aku sudah tidak ada rasa, aku benci sama kamu, aku mau menikah lagi. Perkataan, mungkin mertuamu juga merendahkan hidupmu, iparmu, semua temanmu yang mungkin menusuk engkau dari belakang, bahkan hari ini temanmu rasanya menjatuhkan engkau tidak perlu takut. Mulai hari ini pikirkan, bukan hidupmu siapa di pemandangan manusia, bukan hidupmu siapa di pemandangan suamimu, di pemandangan mertuamu. Engkau boleh punya nilai yang tidak berharga di mata manusia, tapi pikirkan mulai hari ini, siapa engkau di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkata berharga, percayalah, sesuatu yang berharga itu pasti dijagai Tuhan seperti biji matanya. Suatu kali hidupmu tidak akan dibiarkan terus di bawah. Suatu kali engkau akan mengalami pembelaan Tuhan, promosi Tuhan. Nilaimu akan diangkat secara luar biasa. Amin. Bahkan hidupmu akan bisa menyelamatkan seisi rumahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pikirkan apa saudara? Hari ini sebagai seorang penolong, pikirkan yang kedua. Kita ini sebagai pribadi yang dapat menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namanya penolong tidak boleh lebay. Sekali lagi, sebagai penolong jangan dikit-dikit aku tidak kuat Bu Eli. Aku pengen menyerah. Aku pengen cerai. Aku pengen gugat suamiku cerai. Atau aku pengen bunuh diri. Itu terlalu konyol saudara. Kita ini sebagai anak Tuhan tanamkan pikiran. Enggak, aku pribadi yang sudah diciptakan Tuhan, didesain, dapat menanggung segala perkara. Bukan satu perkara, saudara. Kita semua didesain Tuhan, diciptakan sebagai pribadi yang mulia, yang berharga, didesainnya itu dapat menanggung segala, katakan. Apakah hanya perkara-perkara yang biasa yang terjadi yang saudara bisa tanggung? Hari ini perkaramu makin heboh, hutangmu makin besar, pelecehanmu makin besar, pengkhianatan engkau alami makin luar biasa. Tapi percayalah, tanamkan pikiran. Aku didesain Tuhan sebagai pribadi yang dapat menanggung segala perkara asal aku diam di dalam kekuatannya Tuhan. Asal aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, maka aku adalah pribadi yang sudah didesain Tuhan untuk kuat menanggung segala perkara. Jadi ketika menghadapi apapun, iblis bilang gini, sudahlah menyerah aja. Saudara akan bilang, enggak iblis, aku didesain sama Tuhan, pasti kuat. Kalau Tuhan berkata aku kuat, berarti itu tidak melampaui kekuatanku. Kenapa saudara didesain dapat menanggung segala perkara? Karena sumber solusi itu bukan saudara, tapi sumber solusi yaitu Tuhan. Makanya hari ini jangan cari solusinya. Saudara cari Tuhan, kalau cari Tuhan, ya itulah ketemu solusi. Banyak manusia, anak Tuhan, salah. Ketika dihadapkan masalah yang berat, saudara bukan cari Tuhan, cari solusi. Akibatnya saudara tidak kuat karena saudara bukan sumber solusi. Tapi kalau saudara cari Tuhan nomor satu, saudara pasti nemukan solusi. Kenapa? Karena dia memang sumber daripada solusi jawaban atas semua segala perkara yang menimpa saudara. Itu sebabnya kita bukan didesain untuk menciptakan jalan keluar. Enggak, saudara. Tuhan itu yang sudah tahu gimana sih waktu menghadapi suami yang bebal, suami yang KDRT, suami yang mulutnya kasar. Tuhan sudah tahu caranya gimana. Waktu engkau menghadapi hutang, menghadapi debt collector, engkau menghadapi penyakit kanker,
Tuhan itu tahu solusinya, saudara. Dan dia sumber segala sumber solusi. Makanya hari ini tanamkan itu. Yang ketiga, tanamkan apa? Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi solusi yang saudara harus tanamkan dalam pikiran untuk bisa menang, yaitu saudara tanamkan bahwa saudara dan saya sebagai pribadi yang pasti keluar lebih dari pemenang. Tidak peduli faktamu hancur, engkau kelihatan kalah saat ini, engkau kelihatan terpuruk, tapi pikirkan bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan langkah hidup saudara keluar, yaitu untuk kalah selamanya. Enggak. Kalau keluar lebih dari pemenang, itu berarti kemenangan itu buat anak Tuhan selama-lamanya. Tapi saudara dan saya ada syaratnya. Lihat kata-kata itu. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, jadi percayalah kita semua hari ini belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau hidupmu tidak melekat sama Tuhan, kita tidak akan pernah lihat keluar lebih dari pemenang. Itu sebabnya yang pertama, gampang ya, bagaimana menang atas pikiran. Pikiranmu harus positif, baik, mulia. Yaitu yang pertama, berkatalah, oh aku punya hidup itu berharga mulia. Engkau boleh menghina aku. Orang dunia boleh menjatuhkan aku. Tapi bukan buat Tuhan. Ketika sesuatu berharga, aku pasti diangkat. Yang kedua, kita ini didesain yaitu dapat menanggung segala perkara. Setelah segala perkara dapat engkau tanggung, yang ketiga kita ini didesain lebih dari pemenang. Itu sebabnya hari ini ketika pikiran tiga ini saudara taruh di dalam pikiran saudara. Tiap kali iblis datang dengan fakta, saudara taruh. Enggak, pikiranku harus. Bu Eli tadi bilang, aku itu berharga. Aku itu didesain pasti nanggung segala perkara dan lebih dari pemenang. Yuk, yang kedua. Ya, jadi jangan seperti Hana, saudara. Jangan merasa bahwa hidupnya sudah sangat tertekan, dia wanita yang gagal, aku nggak bisa beri anak, sementara pelakor bisa beri anak. Tuhan, saya sudah dikatai istri yang bodoh, sementara pelakor dipuji-puji, dibanding-bandingkan. Engkau nggak perlu lagi tertekan. Hidupmu bukan seorang wanita yang gagal. Siapapun bisa gagal, 7 kali engkau gagal, tapi suatu kali Tuhan pasti bangkitkan engkau kembali. Amin. Yang kedua, yuk, pikiran yang tidak berlebihan. Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, jadi pikiran yang tidak berlebihan itu saya rangkum dalam 3. Hari ini banyak virus yang merusak pikiran, yaitu yang pertama, pikiran yang takut atau khawatir. Mulai hari ini, kalau engkau ingin menang atas pikiran, saudara hari ini nggak boleh memikirkan perkara-perkara yang tinggi, yang memang bukan menjadi bagian saudara untuk cari solusi. Bagaimana ya Tuhan kalau suamiku meninggalkan, padahal suaminya belum meninggalkan. Bagaimana ya Tuhan kalau rumahku disita bank. Saudara hari ini nggak boleh mikir perkara-perkara yang di luar hari ini kemampuanmu. Percayalah, kalau dia sudah berikan solusi, pasti solusi yang terbaik. Jadi hari ini buang pikiran takut, khawatir. Karena senyatanya kalau engkau takut, khawatir, justru itulah yang menimpa saudara. Saudara bisa dihantam badai yang besar. Itu bukan karena kesalahan apapun, tapi karena kesalahan pikiran, akibat pikiranmu yang tidak pernah move on dari takut khawatir, maka takut khawatirmu itu justru itu yang menimpa engkau. Itu sebabnya kalau kita bisa buang takut khawatir, maka keadaan yang buruk ini akan berubah menjadi yang terbaik. Yang kedua, pikiran yang curiga. Ya, kita ini nggak boleh curiga. Apapun hidup hari ini yang membuat orang bisa terpuruk itu curiga. Curiga sama suami, curiga sama mertua, ya,
Bahkan kalau mertua nanti berikan sesuatu, saudara sudah bilang gini, jangan-jangan ini diberi obat tidur atau diberi jampi-jampi dan sebagainya. Mungkin mertuaku ini baik, ada udang di balik batu. Suamiku baik, hari ini ada udang di balik batu. Saudara nggak boleh punya pikiran curiga apapun menghadapi situasi apapun. Daripada curiga, kalaupun ada orang yang merekakan yang jahat, saat engkau membangun pikiran yang positif, ini orang baik, percayalah, reka-rekaan yang jahat dari orang lain untuk menjatuhkan hidupmu, maka Tuhan yang ambil alih. Kita punya Tuhan yang menghargai hidupmu. Dia tidak akan pernah mengizinkan semua rekaan yang jahat itu menimpa saudara. Ya, kalau saya lihat dalam hidup saya direkakan yang jahat sama wanita tobat itu sudah banyak, saudara. Saya direka-rekakan kehancuran itu sudah banyak kali. Tapi buat Tuhan, ketika saya tidak pernah memikirkan apapun yang buruk, saya tidak pernah takut dan khawatir. Justru Tuhan yang menghalau semua rekaan yang jahat. Justru rekaan yang jahat itu menjadi rekaan yang baik buat hidup saya hari ini. Buat anak-anak, buat keluarga saya, buat orang-orang sekitar saya. Itu hebatnya Tuhan. Coba kalau rekaan yang jahat, ya, sampai saya pernah ceritakan, saya dikirim kain kafan orang mati, ya, saya dikirim yang namanya suara-suara anak nangis, teriak-teriak di kamar saya, ya, waktu saya berdoa, itu sudah dikirim, tapi nggak pernah bisa melukai. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ada Tuhan yang melindungi orang benar, orang yang sangat dihargai, yang mulia. Tidak akan dibiarkan orang jahat bisa menghancurkan hidup sesuatu yang berharga di tangan Tuhan. Amin. Yang ketiga yaitu pikiran jangan-jangan. Mulai hari ini ibu-ibu buang pikiran takut. Nggak boleh. Yang namanya takut, khawatir nggak boleh ada di dalam pikiranmu. Yang kedua, pikiran curiga, itu nggak boleh. Orang curiga itu berarti hidupnya juga nggak percaya penuh sama Tuhan. Kalau hidupmu hari ini nggak curiga sama orang, maka hidupmu harus percaya. Setiap langkah hidup orang benar itu selalu ada perisainya Tuhan. Selalu ada perisai perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Bukankah kitab Mazmur 91 berkata, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, ya, itu akan selalu aman. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi itu akan selalu hidupnya berkemenangan. Amin. Itu sebabnya yang ketiga juga jangan ada pikiran jangan-jangan. Jangan-jangan, aduh hidupku hancur Tuhan. Jangan-jangan tahun depan ya Tuhan resesi lagi gimana Tuhan. Tahun ini aja sudah susah. Ya, kita dengar bahkan hari-hari ini saya juga mendengar ada banyak kekacauan. Orang yang punya uang lagi pusing. Tadi pagi saya di broadcast bagaimana pemerintah Singapura mulai menetapkan tax. Kalau rumah, apartemen atau properti yang tidak disewakan, yang ditinggali, disewakan, itu akan dikenakan tax yang tinggi. Semua sudah pada kalang kabut. Yang punya properti di Singapura yang disewakan itu banyak orang Indonesia. Teman-teman saya mulai broadcast, ini gimana ya, gimana. Dan taxnya saya tidak tahu berapa. Saya juga dengar Amerika bakal menaikkan suku bunga. Suku bunga bakal naik, maka harga properti bakal hancur. Bahkan kemarin saya bertemu beberapa pengusaha yang punya banyak properti di Amerika. Mereka sudah mulai bingung. Aduh, kalau tidak laku bulan ini, tahun beberapa bulan ini, bulan depan, ini harga properti sudah hancur. Mereka mau jual rumah belum laku. Tapi mereka sudah dengar desas-desus bahwa properti di Amerika bakal hancur karena pemerintah menaikkan suku bunga. Saudara lihat ya, bukan orang miskin, orang yang biasa-biasa yang pusing. Orang yang punya uang lebih pusing juga, saudara. Kalau hidup ini tidak diperintahkan damai sejahtera, kita tidak melekat sama Tuhan, kita bisa hidup enak enggak? Jiwa kita ini bisa tenang enggak? Mungkin beberapa tahun ke depan ada banyak orang sakit jiwa. Sekarang aja sudah banyak loh saudara. Orang kaya, orang yang hari ini sukses, hidupnya pinter. Bahkan saya dengar yang paling miris, anak-anak sekolah selama online itu banyak yang depresi saudara. Banyak yang merubah habitsnya sampai arahnya ke sakit jiwa. Saya mendengar beberapa orang konseling hanya gara-gara karena sekolah online. Jiwa mereka terpukul, saudara.
Lihat ya, iblis hari-hari ini bisa menghancurkan banyak anak Tuhan, itu hanya karena saudara tidak bisa menang dalam pikiran. Makanya kita sebagai anak Tuhan, tidak usah takut, tidak usah curiga, hidup ini jalani tidak usah penuh dengan jangan-jangan. Sudahlah, sederhanakan masalah. Hari ini masalahmu bisa sederhana, masalahmu bisa tidak ada, itu lewat pikiran. Masalah tidak akan jadi masalah kalau saudara tidak mempermasalahkan. Saya hari ini orang lihat heboh masalah saya. Orang lihat suami saya sepertinya wow. Tapi hari ini ketika saya bisa menyederhanakan masalah di dalam pikiran saya. Orang bilang heboh. Orang bilang, Bu Eli kamu pasti perlu obat tidur. Enggak. Saya nggak perlu obat tidur. Saya tidur lelap. Lihat banyak Maria yang sering menemani saya kalau tidur. Orang lain mungkin butuh 15 menit untuk waktu untuk tidur terlelap. Saya 5 menit atau enggak sampai begitu kepala udah diletakkan di bantal. Saya sudah wow. Masalah di depan banyak saudara. Tapi ketika pikiran saya yang menyederhanakan, dia suami yang baik kok. Oh suamimu loh, Eli aku baru ketemu suamimu, kamu tahu dengan siapa? Oh enggak apa-apa, buat Tuhan kecil, dia lagi sekolah Alkitab, enggak apa-apa, dia lagi sekolah kehidupan. Nanti kan dia belum lulus, biarin aja. Saya enggak mau ambil alih waktunya Tuhan untuk mendidik suami saya jadi lulusnya summa cum laude nanti. Biarin aja. Orang lain nanti sudah kagum dengan karya Tuhan. Itu menyederhanakan masalah. Sementara yang namanya hati ini gini enggak. Lihat pergi sama cewek lagi. Ya kamu. Tapi begitu pikiran ini disederhanakan. Otomatis. Ketika pikiranmu mulai positif. Jiwa hatimu otomatis akan ikut positif. Akibatnya apa? Damai. Tuhan, damai Tuhan. Hutangmu juga pikiranmu. Hutang. Kalau pikiranmu hutang, masuk rumah sakit jiwa. Bunuh diri. Sudah Tuhan, mati aja daripada dikejar hutang. Saudara pikir dengan mati bunuh diri. Hidup dikejar hutang masih bisa selamat, saudara. Masih bisa ada jalan keluar. Kalau hidupmu bunuh diri, dikejar maut, saudara. Maut selamanya. Pikirkan itu. Saudara stres dikejar apa? Sakit jiwa. Nanti rumah sakit jiwa jadi tempat tujuan saudara. Saya nggak mau. Saya tahu bahwa tujuan hidup saya bersama Tuhan. Saya tahu jelas. Saya punya tujuan yang jelas. Saya diciptakan Tuhan, didesain Tuhan. Itu spesial. Saya pasti melihat solusi lebih dari pemenang. Itu yang dibangun. Amin. Yang terakhir ya, Frans. Siap-siap. Yuk, pikirkan hal-hal yang besar. Ya, hal yang besar itu apa, saudara? Yang pertama yaitu Lukas 1 ayat 37. Firman Tuhan berkata, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Yang bisa melakukan hutangmu lunas bukan lagi kehebatanmu untuk putar otak gimana cari uang. Bukan itu, saudara. Tapi yang membuat solusi yaitu ketika Tuhan yang bertindak. Bukan engkau yang bertindak untuk memulihkan rumah tanggamu, engkau bisa merubah pasanganmu, engkau nggak bisa. Pasanganmu kasar, KDRT, engkau kena penyakit kanker stadium akhir, engkau nggak perlu takut hari ini. Jangan pikirkan jangan-jangan lagi. Tapi firman Tuhan berkata, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh dari yang engkau doakan pikirkan. Siapa yang bertindak memulihkan masalah ekonomimu, masalah rumah tanggamu, penyakit kankermu, yaitu Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Ini. Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi kalau hidupmu mengalami jalan buntu, rasanya mustahil, hari ini mulai pakai pikiran. Tidak. Aku punya Tuhan yang dapat melakukan perkara yang mustahil. Aku tidak akan takut. Aku tidak akan berpikir jangan-jangan. Aku tidak akan lebay memikirkan gimana nasibku Tuhan. Hari ini engkau divonis dokter. Ya, ada banyak orang yang tiba-tiba divonis kanker. Saya lihat beberapa orang hari-hari ini minta doa. Yang tadinya sehat-sehat tidak ada gejala. Ya, kanker pankreas, kanker
ginjal stadium akhir, ada lagi yang kanker kandungan. Saudara lihat ya, sehat awalnya. Tapi percayalah hari ini, jangan kalau sudah divonis kanker, pikiranmu mati, pikiranmu hancur, aku mati, ya mati sungguhan. Tapi alangkah baiknya hari ini, yuk kita punya Tuhan yang akan melakukan perkara besar, yaitu yang pertama, bagi Tuhan yang tidak ada perkara mustahil. Yang kedua, yaitu Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang kedua, pikiranmu harus Allah itu bagi aku tidak mungkin. Bagi hidup saya mungkin. Orang bilang nggak mungkin lah. Suamimu punya 2 anak bisa kembali, Eli. Sulit, Eli. Bagi orang bilang, sudahlah keuanganmu sulit. Ini loh resesi. Kamu mau bangkit gimana? Wong namanya resesi dunia ini terus berlanjut makin besar, makin besar. Kamu mau memulai usaha itu mungkin enggak sih? Mungkin enggak sih? Suamimu itu sudah mendarah daging. Dari dulu sampai sekarang mulutnya memang kasar. Enggak mungkin kamu bisa merubah. Lebih baik kamu cerai aja. Cari tukar pasangan. Ya, semalam saya ketawa sama Maria sebelum saya ngomong-ngomong tentang khotbah. Saya itu bilang gini, iya ya, kalau hidup ini bisa tukar tambah enak ya. Saya ketawa, saya ini cuma guyon. Suami saya kan lahir tahun 64. Lah suami saya berarti keluaran tahun 64. Coba kalau Tuhan izinkan, Tuhan bisa tukar tambah. Yang 64 ini kan mesinnya kalau di starter sudah baru cereng gitu ya. Mau tukar tambah yang tahun 80 aja Tuhan. Lah kalau hidup ini dibuat seperti ini gimana saudara? Saya ketawa, iya ya, keluaran made in tahun 64. Tapi buat Tuhan, percayalah, walaupun suamimu parah, mertuamu parah, keuanganmu parah, tapi tetap percaya. Kalau Tuhan berkata Matius 19:26, bagi manusia tidak mungkin, tapi bukan bagi aku. Bagi aku segala sesuatu mungkin dan aku akan melakukan itu. Untuk memulihkan hidup. Amin. Yuk yang ketiga, yang terakhir. Yohanes 16 ayat 33b. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara dan saya hari ini punya Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Kira-kira kita jadi anaknya mengalahkan dunia enggak? Sangat. Dunia ini boleh resesi, dunia ini boleh arahnya lenyap, tapi kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Jadi pikiranmu jangan kalah, hancur. Mulai sekarang pikiranmu mulai dipikirkan bagi Tuhan yang melakukan, Tuhan yang tidak ada perkara mustahil, segala sesuatu mungkin, Tuhanku sudah mengalahkan dunia. Itu yang boleh dipikirkan. Kalau itu saudara mulai bangun, kita latih, percayalah. Hari-hari ini akan ada banyak kesaksian orang-orang yang tadinya terpuruk akan menjadi orang-orang yang perkasa. Orang-orang yang menanti-nantikan kekuatan Tuhan, menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Firman Tuhan saya sudah selesai 3 hal, ya. Saudara dan saya hari ini harus menang atas pikiran saudara. Enggak boleh hari ini memikirkan apa saudara, pikirkan yang baik. Jangan pikirkan hal-hal yang pikiran yang tidak berlebihan. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang besar karena saudara punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap semuanya setelah Zoom ini praktek ya ibu-ibu, praktek. Lihat suami jengkelkan, otaknya nggak boleh, ini suami brengsek, ini nggak boleh. Suami pulang telat nggak boleh curiga, pikirkan yang baik ya. Dia tetap suami yang baik, ada di dalam kendalinya Tuhan. Suamiku pasti berubah, keuanganku berubah, penyakitku akan disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami percaya melalui firman ini membuat paradigma kami diubahkan. Kami tahu kami bisa kuat di akhir zaman karena bukan kami makan vitamin, makan makanan yang sehat, bahkan kami exercise, olahraga.
Tapi yang membuat kami kuat ketika pikiran kami sehat. Ketika banyak pikiran di dalam hati hidup kami, penghiburan Tuhan itu yang menyegarkan jiwa kami, menyehatkan jiwa kami, sehingga kami tidak akan pernah hari ini capek, lelah, letih dalam hidup kami. Yang kami tahu kami punya semangat karena kami sudah berusaha terus melatih pikiran kami, menyederhanakan semua masalah. Masalah tidak akan menjadi masalah sepanjang pikiran kami tidak mempermasalahkan. Pikiran kami positif yang baik, pikiran kami tidak berlebih-lebihan, jangan kami tidak lagi perlu takut khawatir. Bahkan pikiran kami saat ini yaitu melakukan hal-hal yang besar. Pikirkan yang hal-hal yang besar karena kami punya Tuhan yang besar. Berkati juga saat ini Tuhan persekutuan doa Victory Amerika, biar dalam perlindungan-Mu hari ini kami perdana. Kami percaya ke depan selanjutnya bulan depan kami akan bertemu kembali via Zoom ini akan membawa dampak yang besar. Kami di Amerika, kami akan berjalan melatih menjadi pelaku firman. Engkau juga berkati Christina, Engkau berkati saat ini Ibu Lydia juga, saat ini juga berkati Kartika, Maria, Tuhan semua yang tim yang sudah mensupport jalannya Zoom ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Apapun menjadi pergumulan kami Tuhan, baik anak-anak-Mu yang bergabung pada pagi dan malam ini Tuhan, Engkau memberikan satu solusi yang luar biasa saat mereka bisa menang atas pikiran. Kami akan melihat bagaimana Allah bertindak, melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari di balik setiap proses hidup kami ada hal yang besar. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, setiap masalah kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.